awal sebenarnya kita kan memang menginginkan bahwa masalah COVID itu harus dihentikan dulu. Karena yang menjadi pokok persoalannya itu bukan di ekonomi, tapi di COVID-nya sendiri. Ekonomi itu terdampak. Sehingga kalau kita bisa menurunkan paling tidak ya pada level yang terkendali, sebenarnya ekonomi bisa jalan. Tetapi kalau masalah COVID-nya ini tidak segera dihentikan, saya kira ekonomi pun akan sulit. Oleh karena itulah memang fokus itu adalah menghentikan penyebaran lebih lanjut dari COVID ini. Sebenarnya pada bulan April lalu ya kalau kita bisa membatasi itu di Jakarta pada waktu itu, sebenarnya di daerah lain itu belum gitu. Tetapi karena Jakarta kemudian terbuka sehingga terjadilah transmisi ke tempat lain. Nah sekarang ini sudah merata. Nah ini memang menjadi sangat sulit untuk bisa melakukan penghentian itu. Nah kalau dari sisi pelaku usaha, saya kira tidak ada yang bisa mau menyerah karena kita kita kan tidak mungkin menyerah, tidak mungkin mati. Tidak ada satupun pengusaha mulai dari yang besar sampai yang usaha kecil, menengah, mikro itu tetap harus berjuang untuk bangkit. Kalau tidak ya kita gulung tikar nantinya. Jadi oleh karena itu dengan kondisi apapun kita harus membangun semangat untuk tetap bisa hidup dalam situasi yang sulit ini. Suasana seperti ini kan masih ada ketidakpastian ya Pak, karena juga kita lihat tadi kasus terus bertambah banyak. Jadi buat pengusaha seperti apa sih Pak? Apakah ini membuat ruang gerak pengusaha menjadi sangat terbatas, istilahnya tidak bisa mengambil langkah apapun yang sifatnya cukup signifikan terkait dengan bisnis mereka karena masih ada berbagai ketidakpastian? Iya, ketidakpastian itu letaknya di penanganan COVID itu, ya, itu yang paling utama. Nah, tentu kalau dalam kondisi begitu kan memang betul itu, harapan kita ke depan itu kan tidak terlalu optimis ya. Sehingga kalau di masyarakat orang mau melakukan suatu, kegiatan tertentu di bidang ekonomi itu juga selalu dihantui rasa was-was. Orang mau investasi bagaimana kalau kita belum mempunyai harapan yang baik ke depan ya. Oleh karena itu membangun harapan itu menjadi sangat penting ya, kalau memang kita juga bisa memberikan indikasi bahwa penularan ini bisa mulai menurun. Tapi yang terjadi sekarang itu kan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu selalu memecahkan rekor baru ya. Tadi sudah disebutkan kita melewati angka 200.000. Ini sebuah angka yang barangkali sungguh sangat menyedihkan begitu ya. Cina saja yang penduduknya 1 miliar lebih dan itu merupakan asal dari eh, apa penyakit ini, mereka sekarang bertahan di angka 80-an ribu itu. Ini karena apa? Karena memang mereka pada waktu begitu cepat untuk melakukan lockdown di Wuhan itu, sehingga kemudian penyebaran lebih jauh itu bisa dikendalikan begitu.